Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan chapter 5 tentang laporan posisi keuangan dan laporan posisi arus kas. Dengan anggota saya, Devina Aprilia, dan saya, Azam Nisalvana. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan. Eh, di sini yang akan saya jelaskan ada tujuan laporan keuangan, elemen dan klasifikasi, penyusunan, dan format penulisan. Yang pertama itu tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran laporan posisi keuangan yang pertama adalah untuk mengetahui fungsi, limitasi, dan klasifikasi laporan posisi keuangan. Yang kedua, mengetahui bentuk dari laporan keuangan. Dan yang ketiga adalah mampu mempersiapkan laporan posisi keuangan. Lalu, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu biasa disebut juga dengan neraca, merupakan laporan yang menggambarkan aset, liabilitas, dan ekuitas suatu perusahaan pada tanggal tertentu, sehingga dapat menunjukkan kesehatan finansial pada waktu tersebut. Laporan ini itu biasa digunakan untuk pengambilan keputusan bisnis, perencanaan strategi, dan penilaian kinerja perusahaan. Selanjutnya ada kegunaan laporan posisi keuangan. Eh, Gunanya itu adalah yang pertama melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Lalu yang kedua ada memberikan informasi secara detail tentang jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan, kewajiban pada kreditur, dan ekuitas dalam sumber daya bersih. Lalu yang ketiga ada membantu memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas pada masa depan. Lalu ada fungsi laporan keuangan. Yang pertama adalah untuk menghitung tingkat pengembalian. Yang kedua ada untuk menilai resiko arus kas masa depan. Yang ketiga adalah untuk mengevaluasi terhadap struktur pada entitas atau perusahaan. Dan yang keempat ada penilaian likuidasi, solvensi, serta financial flexibility. Namun, laporan posisi keuangan ini memiliki limitasi, yaitu yang pertama, sebagian besar aset dan liabilitas dicatat pada nilai historikal. Lalu, yang kedua, itu menggunakan banyak pertimbangan dan estimasi. Misalnya itu untuk umur aset atau piutang tak tertagih. Lalu yang ketiga itu ada mengabaikan aset berharga yang tidak dapat dicatat secara objektif oleh perusahaan. Lalu berikutnya ada elemen laporan posisi keuangan. Yang pertama itu ada aset. Aset itu adalah harta sumber daya milik perusahaan yang diperoleh di masa lalu yang bermanfaat untuk menghasilkan nilai ekonomi atau pendapatan di masa depan. Selanjutnya ada liabilitas atau kewajiban yang harus dibayar perusahaan yang timbul dari peristiwa di masa lalu. Yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas adalah kekayaan bersih suatu entitas yang dihitung dari selisih total aset dan kewajiban. Ekuitas itu menggambarkan nilai nyata dari kontribusi pemilik, investasi, dan keberhasilan perusahaan. Berikut adalah subclassification dari eh, laporan posisi keuangan, yaitu di bagian aset itu ada non-current asset, investment, property, plant and equipment atau biasa disebut dengan PPE, lalu ada intangible asset, other asset, dan current asset. Lalu di bagian equity dan liabilities itu ada equity, yaitu share capital, share premium, retained earning, accumulated other comprehensive income, dan non-controlling interest. Lalu di bagian liabilities itu ada non-current liabilities dan current liabilities.
Selanjutnya ada klasifikasi aset lancar atau non-current asset. Di non-current asset itu ada investasi jangka panjang, itu seperti saham, obligasi, dan wesel tagih. Lalu ada property, plant and equipment atau biasa disebut dengan PPE. Lalu ada aset tetap tak berwujud dan aset jenis lainnya. Lalu di klasifikasi yang pertama itu ada investasi jangka panjang. Di investasi jangka panjang itu terbagi menjadi empat, yaitu yang pertama ada investment in securities atau sekuritas. Biasanya ini itu berbentuk bonds, ordinary shares, atau long-term notes. Lalu yang kedua itu ada investment intangible atau aset tetap berwujud. Namun aset tersebut tidak digunakan untuk penunjang operasional perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada investment set aside in special funds atau dana khusus. Dengan beberapa jenis itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada sinking fund atau dana yang disisihkan untuk melunasi jangka panjang atau obligasi. Lalu ada pensiun funds atau dana pensiun yang disiapkan untuk pekerja. Lalu ada plan expansion fund atau dana yang disiapkan dengan tujuan untuk mengembangkan usaha. Lalu yang keempat itu ada investment in non-consolidation atau investasi pada perusahaan asosiasi yang tidak dikonsolidasi. Berikut adalah penempatan non-current asset pada laporan posisi keuangan, yaitu di mana ada long-term investment, yaitu investment in health for collection securities itu sebesar 82.000 dan ada land held for future development itu sebesar 5.500. Maka total dari long term investment yaitu adalah sebesar 87.500. Selanjutnya ada property, plant, and equipment atau biasa disebut sebagai PPE. PPE ini adalah aset tetap berwujud yang digunakan untuk keberlangsungan operasional dari perusahaan. Biasanya PPE ini itu berbentuk tanah, bangunan, mesin, peralatan, furnitur, dan sumber daya lainnya. Tapi kecuali tanah, PPE itu akan mengalami penyusutan, baik itu depresiasi ataupun deflasi. Berikut adalah penempatan PPE pada laporan posisi keuangan, yaitu ada land sebesar 125.000, lalu ada buildings atau bangunan itu sebesar 975.800 dan dikurangi accumulated depreciation yaitu sebesar 341.200. Maka total dari buildings yang telah diakumulasi depresiasi yaitu sebesar 6.304.600 lalu akan ditambah dengan total dari land yaitu sebesar 125.000, maka total dari property, plant, and equipment atau PPE itu sebesar 759.600. Lalu selanjutnya itu ada aset tidak berwujud. Em, Aset tidak berwujud ini itu tidak memiliki substansi fisik dan bukan merupakan instrumen keuangan. Biasanya itu berbentuk paten, hak cipta, goodwill, merek perdagangan, nama dagang, dan daftar pelanggan. Penurunan nilai aset tak berwujud itu secara berkala dan umurnya itu tidak terbatas. Nah, berikut ini adalah penempatan aset tidak berwujud atau intangible asset pada laporan posisi keuangan. Yaitu ada capitalized development cost itu sebesar 6.000, lalu ada goodwill sebesar 66.000 dan other identifiable intangible asset itu sebesar 28.000. Maka total dari intangible asset itu adalah sebesar 100.000 dan total dari keseluruhan non-current asset itu adalah 100.000 ditambah dengan 759.600 lalu ditambah dengan 87.500. Maka totalnya itu adalah 94.000
947.100. Lalu selanjutnya itu ada aset lancar. Aset lainnya. Aset lainnya itu memiliki 4 item, yaitu biaya dibayar di muka, piutang tidak lancar, aset dalam dana khusus, properti dimiliki untuk dijual, dan uang tunai atau surat berharga yang dibatasi. Selanjutnya ada klasifikasi aset lancar. Aset lancar ini didefinisikan sebagai aset yang diharapkan dapat dicairkan atau dapat diubah menjadi uang tunai, dijual, atau dikonsumsi dalam 1 tahun atau satu siklus operasi tergantung mana yang lebih panjang. Berikut adalah item dari current asset atau aset lancar, yaitu ada inventory, prepaid expense, receivable, non short-term investment, dan cash. Lalu pada aset lancar itu ada persediaan, yang dimana persediaan ini menyajikan dasar penilaian, misalnya nilai realisasi yang lebih rendah antara biaya perolehan atau atau nilai realisasi bersih. Lalu menyajikan juga asumsi arus biaya, misalnya dengan perhitungan FIFO atau biaya rata-rata. Lalu berikut ada penempatan inventory pada laporan posisi keuangan, yaitu sebesar 489.713. Lalu berikutnya ada piutang. Piutang ini harus ditampilkan dalam laporan posisi keuangan atau dicatat terkait tentang yang pertama, perusahaan harus mengidentifikasi dengan jelas. Lalu yang kedua, itu kerugian yang diantisipasi akibat piutang tak tertagih. Lalu yang ketiga, ada jumlah dan sifat piutang non-usaha. Dan keempat, piutang yang dijadikan jaminan. Berikut adalah penempatan piutang pada laporan posisi keuangan, yaitu ada account receivable sebesar 165.824 dan dikurangi dengan AFDA, yaitu sebesar 1.850. Maka total dari account receivable itu adalah 163.974. Lalu selanjutnya ada biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka ini dilakukan secara tunai dan dicatat sebagai aset karena jasa atau manfaat yang akan diterima di masa depan. Biasanya ini itu berhubungan dengan asuransi, pajak, sewa, persediaan, dan periklanan. Selanjutnya ada short term investment. Yang pertama itu perusahaan harus melaporkan perdagangan sekuritas obligasi sebagai aset lancar. Lalu yang kedua itu ada investasi non perdagangan individual diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar tergantung pada kondisinya. Lalu yang ketiga itu ada perusahaan harus melapor sekuritas yang dimiliki untuk dikoleksi pada biaya perolehan diamortisasi. Lalu yang keempat itu, semua sekuritas yang diperdagangkan itu dilaporkan pada nilai wajar. Lalu selanjutnya ada kas atau uang tunai. Terdiri dari mata uang dan simpanan giro atau uang yang tersedia sesuai dengan permintaan di lembaga keuangan. Kas ini setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid dan akan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang. Sebagian besar perusahaan itu menggunakan istilah kas dan setara kas dan menyatakan bahwa jumlah ini mendekati nilai wajar. Berikut adalah penempatan kas pada laporan posisi keuangan, yaitu sebesar 52.485. Lalu selanjutnya ada bagian ekuitas. Pada bagian ekuitas itu yang pertama ada share capital, yang dimana nilai nominal atau nilai yang ditetapkan dari saham yang diterbitkan ini mencakup saham biasa dan saham preferen. Lalu yang kedua itu ada share premium.
Share premium ini kelebihan jumlah yang disetorkan di atas nilai nominal atau nilai yang ditetapkan. Lalu yang ketiga ada retained earning atau laba perusahaan yang belum dibagikan. Selanjutnya ada accumulated other comprehensive income, yaitu jumlah agregat dari pos-pos pendapatan komprehensif lainnya. Lalu yang kelima ada treasury share, umumnya jumlah saham biasa yang dibeli kembali. Lalu yang keenam itu ada non-controlling interest atau sebagian ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan pelapor. Berikut adalah penempatan equity pada laporan posisi keuangan, yaitu ada share capital preference itu sebesar 300.000, lalu ada share capital ordinary sebesar 400.000, ada share premium preference sebesar 10.000, lalu ada share premium ordinary sebesar 27.500, lalu ada retained earning atau laba ditahan itu sebesar 170.482.000, lalu ada accumulated other comprehensive income loss itu dikurangi 865.000, lalu less dikurangi treasure share sebesar 12.750. Selanjutnya ada kewajiban tidak lancar. Kewajiban yang tidak lancar itu adalah kewajiban yang jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun atau satu siklus operasi perusahaan normal. Lapor kewajiban tidak lancar ini terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama ada kewajiban yang timbul dari situasi pembiayaan tertentu, seperti kewajiban sewa jangka panjang dan kewajiban jangka panjang yang harus dibayar. Lalu yang kedua itu ada kewajiban yang timbul dari operasional sehari-hari perusahaan seperti biaya pensiun, kewajiban pajak penghasilan, dan kewajiban pajak tangguhan. Lalu yang ketiga ada kewajiban yang bergantung pada terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa di masa depan seperti tuntutan atau litigasi. Berikut adalah penempatan non-current liabilities pada laporan posisi keuangan atau kewajiban tidak lancar, yaitu ada bond liability, itu sebesar 425.000, lalu ada provision related to pensiun, itu sebesar 75.000. Maka total dari non-current liabilities itu adalah sebesar 500.000. Selanjutnya ada kewajiban lancar. Kewajiban lancar adalah kewajiban yang biasanya diselesaikan dalam siklus operasi normal perusahaan atau dalam waktu 1 tahun, tergantung mana yang lebih lama. Nah, eh, kewajiban lancar ini itu meliputi 3 hal, yaitu yang pertama hutang dari perolehan barang atau jasa, misalnya itu kayak utang dagang, gaji, upah, dan pajak terutang. Lalu yang kedua itu ada penerimaan di muka atas barang atau jasa yang belum diberikan. Itu kayak sewa atau langganan diterima di muka. Lalu yang ketiga itu ada kewajiban lain yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Itu misalnya kayak bagian obligasi jangka panjang yang segera dibayar atau kewajiban jangka pendek atas pembelian aset, serta estimasi kewajiban seperti garansi. Berikut adalah penempatan aset lancar dalam laporan posisi keuangan, yaitu yang pertama ada notes payable sebesar 80.000, lalu ada account payable sebesar 197.532, lalu ada interest payable sebesar 20.500, lalu ada salaries and wages payable sebesar 5.560.000, lalu ada provision related to warranties itu sebesar 12.500, lalu ada deposit received from customer itu sebesar 4.380. Maka total current liabilities itu adalah 320.472 dan total liabilities itu ada 820.472. Lalu yang terakhir ada format penyusunan. Dari PSAK atau IFRS itu tidak mensyaratkan format tertentu untuk menyajikan laporan posisi keuangan.
Tapi secara umum itu ada dua jenis laporan posisi keuangan yang biasa diikuti oleh perusahaan. Yang pertama itu ada aset atau account form, yaitu dengan mencantumkan aset di bagian sebelah kiri dan ekuitas dan kewajiban di bagian sisi kanan. Lalu ada juga dengan bentuk laporan atau report form, yaitu dengan mencantumkan bagian aset diikuti oleh ekuitas dan kewajiban langsung, dan di bawahnya pada halaman yang sama secara berurutan. Sekian penjelasan saya tentang Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan. Oke, selanjutnya adalah materi mengenai statement of cash flows. Kalau misalnya tadi kita udah bahas mengenai statement of financial position, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai cash flow. Nah, kenapa sih topik ini perlu banget dan penting banget untuk kita bahas? Nah, kita coba menganalogikan kepada suatu perusahaan yang besar yang dimana dia tuh bergerak di bidang teknologi dan juga retail. Nah, mereka itu yang mereka itu bisa saja memiliki laporan laba yang sangat besar dalam laporan laba rugi mereka, tapi em, belum tentu kenyataannya itu benar, teman-teman. Jadi nggak tentu, nggak melulu apa yang mereka laporkan itu selalu benar. Karena kalau misalnya kita lihat lebih dalam, ternyata arus kasnya itu negatif. Perusahaan itu tuh bisa aja bisa kesulitan untuk membayar gaji karyawan, terus abis itu melunasi utang, dan bahkan mempertahankan kelangsungan usahanya itu sendiri. Nah, jadi laporan arus kas ini ibaratnya itu seperti detak jantungnya itu perusahaan, seperti itu. Nah, tapi dengan laporan arus kas itu aja tuh nggak cukup. Jadi kita butuh yang namanya informasi tambahan, seperti catatan atas laporan keuangan, lalu teknik pengungkapan, dan juga pedoman-pedoman lainnya yang ditujukan agar pengguna laporan keuangan itu bisa memahami dengan utuh kondisi perusahaan yang sebenar-benarnya di lapangan itu seperti apa. Nah, di sini ada table of contents. Apa aja yang akan kita bahas di cash flow ini? Yang pertama itu ada tujuan laporan arus kas, ada isi pernyataan arus kas, penyusunan laporan arus kas, dan juga kegunaan laporan arus kas. Oke, kita akan membahas table of contents yang pertama, yaitu tujuannya. Nah, apa sih tujuan daripada pembuatan laporan em, arus kas ini? Nah, jadi laporan arus kas ini memiliki tujuan utama yang dimana saya sendiri itu meletakkan tujuan utama ini di tujuan nomor satu, yaitu memberikan informasi tentang penerimaan dan juga pengeluaran kas. Nah, di sini itu kita diberikan gambaran mengenai penerimaan dan juga pengeluaran kas selama periode tertentu sebuah perusahaan. Jadi, perusahaan itu nggak hanya sekedar mencatat laba ruginya, tapi benar-benar fokus ke pergerakan kasnya gitu, keluar masuknya. Dan di sini investor kreditor maupun manajemen butuh tahu dari mana kas perusahaan diperoleh, serta untuk apa kas tersebut digunakan. Yang kedua, ada menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari kegiatan operasi utama. Nah, hal ini penting karena laba bersih tidak selalu sama dengan kas yang benar-benar diterima oleh perusahaan. Bisa saja laba tinggi, tapi piutang menumpuk, sehingga kas yang tersisa itu sedikit. Jadi kadang kita tuh nggak boleh ngejudge by its cover, itu pepatah yang dibilang orang-orang yang bahkan di perusahaan dan bahkan di konteks laporan arus kas ini atau statement of anything itu um, bahkan di especially ya khususnya itu di laporan arus kas ini nggak boleh langsung cepat-cepat menilai sebuah perusahaan. Bisa jadi ada dua kemungkinan. Yang kita lihat labanya besar, belum tentu kasnya benar-benar ada di perusahaan atau benar-benar diterima perusahaan. Kemungkinan yang kedua, labanya kecil banget, tapi ternyata kas yang benar-benar diterima perusahaannya itu
banyak. Jadi, em, nggak melulu apapun yang ada di laporan arus kas itu benar, teman-teman. Lalu yang ketiga ada membantu dalam menilai likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Likuiditas berarti kemampuan membayar kewajiban jangka pendek, sedangkan solvabilitas berarti kemampuan bertahan dalam jangka panjang. Ini nanti akan kita bahas di investing activities. Lalu yang keempat, memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan ekonomi. Investor bisa memutuskan apakah perusahaan layak ditanam modal atau tidak. Kreditur bisa menilai apakah perusahaan mampu membayar utang di masa depan. Nah, di sini itu kita bisa tahu juga sebagai misalnya perusahaan tersebut itu mau em, mengeluarkan saham. Nah, kita tuh kalau misalnya mau beli jual beli saham, lihat perusahaannya dulu kan teman-teman, lihat laporannya, laporan keuangan perusahaan kayak gimana. Nah, sama seperti laporan arus kas ini, di sini kita itu sebagai investor itu bisa mutusin apakah perusahaan itu layak untuk kita tanamkan modal atau tidak. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa kalau misalnya gue menanamkan modal di sini, kira-kira akankah uangnya itu berkembang kayak gitu. Jadi apakah dia stuck di situ? Apakah akan bekerja uangnya? Dilihat dari kemampuan membayar utangnya si perusahaan, teman-teman. Lalu yang kelima, ada menunjukkan fleksibilitas keuangan perusahaan. Nah, apakah perusahaan cukup kuat untuk membiayai ekspansi, membayar dividen, atau bahkan melunasi pinjaman tanpa harus mencari sumber dana tambahan? Nah, ini ada di financing activity. Nanti kita akan lihat um, yang lebih detail, yang lebih jelas di sana. Oke, selanjutnya ada isi pernyataan arus kas. Nah, yang pertama itu ada arus kas dari aktivitas operasi atau operating activity. Operating activity ini meliputi penerimaan kas dari penjualan, barang maupun jasa, pembayaran kas kepada pemasok atau supplier, karyawan, bunga, dan juga pajak. Lalu, operating activity ini juga menunjukkan sejauh mana kegiatan operasi utama menghasilkan kas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Nah, operating activity ini meliputi penerimaan kas, tadi. Oke, nah yang pertama itu ada arus kas dari aktivitas operasi yang menunjukkan seberapa besar kas yang benar-benar dihasilkan dari kegiatan inti perusahaan. Nah, bagian ini itu mencangkup penerimaan kas yang tadi sudah dijelaskan. Terus abis itu informasi ini itu sangat penting karena laba laba bersih itu tidak selalu mencerminkan kas yang benar-benar diterima, seperti yang tadi pernyataan yang sudah saya sampaikan. Karena bisa jadi perusahaan itu mencatat laba tinggi di laporan arus kas, tapi jika piutangnya itu menumpuk, kas yang masuk bisa jauh lebih kecil. Karena itu, aktivitas operasi atau operating activity ini dianggap sebagai indikator utama kesehatan keuangan perusahaan. Jadi, operating activity itu tuh kayak em, tolak ukurnya sebuah perusahaan lah. Nah, yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi atau investing activity. Investing activity ini meliputi penerimaan kas dari penjualan aset tetap, investasi jangka panjang, atau instrumen keuangan. Dan juga meliputi pengeluaran kas untuk pembelian aset tetap, investasi baru, atau perusahaan lain. Arus kas dari aktivitas investasi atau investing activity ini juga merupakan bagi, juga merupakan sebuah gambaran strategi perusahaan dalam mengembangkan dan menjaga aset produktifnya. Nah, di sini misalnya kas yang keluar untuk membeli mesin, bangunan, atau tanah baru, serta kas yang masuk dari hasil penjualan aset atau investasi jangka panjang. Nah, yang saya sebutkan tadi itu merupakan bagian-bagian dari aktivitas investasi. Nah, di bagian ini seringkali mencerminkan strategi jangka panjang perusahaan
Apakah perusahaan sedang ekspansi kah, atau melakukan modernisasi peralatan, atau justru malah mau menjual aset untuk memperoleh likuiditas tambahan. Jadi nanti di sini kita bisa lihat apakah em, kan tadi disebutkan ada perusahaan itu sedang mau mengekspansi perusahaannya. Bisa jadi dia membeli, misalnya dia membeli tanah untuk apa? Untuk membuat bangunan yang kalau misalnya nanti di beberapa tahun kemudian perusahaan itu berkembang, bertumbuh, mereka akan mengekspansi perusahaannya itu, atau mereka itu beli tanah untuk sebagai tempat produksi. Kalau mereka adalah perusahaan manufaktur, jadi bisa dibuat sebagai aset di masa yang akan datang. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan atau financing activity, yaitu meliputi penerimaan kas dari penerbitan saham atau pinjaman. Lalu meliputi pembayaran kas untuk pelunasan utang, pembayaran dividen, atau pembelian kembali saham. Dan bagian ini juga menunjukkan bagaimana perusahaan dapat membiayai kegiatan usahanya serta kebijakan pembagian laba kepada pemilik pemilik saham. Nah, di bagian ini itu perusahaan melaporkan kas yang diperoleh dari penerbitan saham baru atau pinjaman, serta kas yang dikeluarkan untuk pelunasi hutang, membayar dividen, atau membeli kembali saham yang em, dikeluarkan untuk melunasi hutang. Nah, di sini informasi ini tuh sangat berguna untuk memahami kebijakan pembiayaan perusahaan. Karena kita jadi tahu apakah perusahaan lebih banyak mengandalkan utang, modal sendiri, atau laba ditahan untuk membiayai kegiatannya. Nah, di sini kita bisa lihat dari pernyataan arus kas, isi pernyataan arus kas itu ada tiga. Tadi ada operating activity, investing activity, dan yang terakhir ada financing activity. Nah, di sini kita bisa melihat kesimpulannya bahwa kalau operating activity itu memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari kegiatan utama. Kalau investing, dia itu menunjukkan arah perkembangan perusahaan di masa yang akan datang atau di masa depan. Yang terakhir ada financing, di mana menjelaskan bagaimana perusahaan menjaga keseimbangan antara sumber dana internal dan juga dana eksternal. Nah, selanjutnya yang sudah isi pernyataan arus kas tadi itu masuk tiga-tiganya ke dalam penyusunan laporan arus kas metode langsung atau direct method. Yang dimana direct method ini menyajikan arus kas masuk dan keluar secara langsung, misalnya kas yang diterima dari pelanggan, kas yang dibayarkan kepada pemasok, dan juga kas yang dibayarkan untuk beban operasional. Selanjutnya, di direct method ini kita juga dapat mendapatkan informasi yang lebih detail, tapi tetap memerlukan data transaksi kas yang lebih lengkap. Nah, di sini misalnya ada kas penerimaan kas dari A, ada pembayaran kas atau pengeluaran kas ke supplier, atau kas yang dibayarkan untuk beban gaji karyawan. Nah, di sini ada kelebihannya. Yang pertama, yaitu memberikan informasi yang lebih detail dan mudah dipahami oleh pengguna laporan. Nah, juga ada kekurangannya, yaitu lebih sulit disusun karena membutuhkan data transaksi kas secara lengkap. Nah, kita masuk ke langkah-langkah membuat cash flow pakai direct method. Yang pertama ada mengidentifikasi kas masuk dari aktivitas operasi atau operating activity. Nah, di sini kas masuknya itu berasal biasanya dari penerimaan kas, ya, penjualan barang dan jasa, contohnya, yang akan dikurangi oleh perubahan piutang usaha. Nah, kas masuk ini bisa berasal dari penerimaan bunga dan dividen juga. Tapi itu em, optional kalau ada aja. Lalu yang kedua itu menghitung kas keluar untuk operating activities. Nah, tadi kan udah kas masuk. Sekarang kas keluarnya. Kas keluar itu biasanya meliputi em, bayar ke supplier terkait pembelian barang dagang atau bahan baku sebelumnya. Terus menghitung HPP, lalu yang disesuaikan dengan perubahan persediaan dan utang usaha.
Lalu juga kas keluar itu bisa meliputi pembayaran gaji karyawan. Terus ada juga pembayaran beban operasional lain seperti sewa, listrik, dan juga iklan. Lalu juga ada pembayaran bunga, pembayaran pajak penghasilan atau PPh. Nah, lalu kita akan disuruh untuk menyusun arus kas bersih dari operating activity tadi. Setelah kita runtutin, selanjutnya langkah yang ketiga yaitu menyusun arus kas bersih dari aktivitas operasi. Caranya gimana? Caranya itu arus kas operasi sama dengan total penerimaan kas operasi dikurang total pembayaran kas operasi. Jadi kas masuk dikurang kas keluar. Yang dimana hasilnya itu disebut sebagai net cash provided atau used by operating activities. Nah, di sini kita disajikan dengan contoh dari perusahaan PT Fintech untuk periode yang berakhir pada 28 Februari 2018. Kita lihat di sini ada operating activity. Nah, operating activity-nya itu ada kas diterima dari customer sebesar 7.500.000. Nah, angka ini menunjukkan total penerimaan kas dari pelanggan selama periode tersebut. Nah, ini itu kas yang diterima dari customer itu bisa berupa penjualan barang atau jasa yang langsung dibayarkan tunai kepada perusahaan, atau juga penagihan piutang yang berhasil dilakukan oleh perusahaan kepada supplier kah atau pemasok gitu. Nah, selanjutnya ini ada angka 4.600.000. Nah, 4.600.000 ini adalah pembayaran beban dan pembayaran kepada kreditur sebesar 4.600.000. Nah, ini adalah karena ini pembayaran, berarti kan kas kita keluar ya, bayar. Kita bayar, berarti uang kita keluar atau berkurang. Nah, di sini untuk tapi ini keluarnya itu untuk membayar biaya operasional perusahaan seperti gaji karyawan, biaya listrik, sewa, atau bayar ke pemasok atau ke pihak kreditur. Jadi di sini tuh nanti nggak harus ini. Jadi bisa nanti mungkin dia itu meliputi em, membayar gaji-gaji karyawan atau membayar biaya listrik dan sewa. Nah, di sini hasil akhir dari aktivitas operasi ini adalah 2.900.000. Nah, ini adalah arus kas bersih dari operating activities. Nah, angka ini adalah selisih dari kas yang masuk dan juga kas yang keluar. Di sini artinya setelah semua kewajiban operasional dibayarkan oleh perusahaan, perusahaan tetap masih memiliki kas bersih positif senilai 2,9 juta. Nah, di sini angka positif ini itu juga penting karena kenapa? Karena menunjukkan bahwa perusahaan itu masih bisa menghasilkan kas, bukan justru malah menghabiskan kas. Jadi di sini bisa dilihat bahwa perusahaan itu masih bisa memiliki arus kas bersih yang positif. Nah, selanjutnya ada langkah keempat, yaitu menambahkan arus kas dari aktivitas investasi atau investing activity. Juga ada kas masuk dan juga kas keluar. Kalau kas masuknya itu bisa meliputi penjualan aset tetap, menjual investasi, menerima kembali pinjaman. Kalau misalnya kas keluar itu bisa meliputi pembelian aset tetap, pembelian investasi jangka panjang, pemberian pinjaman. Nah, di sini kita juga ngelihat lagi nih, setelah kita tadi bahas arus kas dari aktivitas operasi atau operating activity, sekarang kita lanjut ke bagian kedua dari laporan arus kas, yaitu investing activity. Nah, di sini kita tadi sudah dibahas juga bahwa di sini kita bakal lihat bagaimana perusahaan menggunakan kasnya untuk membeli atau menjual aset jangka panjang serta investasi lain yang sifatnya itu strategis. Nah, kalau misalnya kita lihat dari PT Fintech di untuk periode yang berakhir pada 28 Februari 2018 ini, untuk aktivitas investasinya itu ada pembayaran kas untuk pembelian tanah sebesar 20 juta.
Nah, teman-teman di sini notice ada tanda kurung yang artinya kas keluar atau pengeluaran. Dan nilainya juga cukup besar. Nah, di sini ini kita bisa lihat bahwa PT Fintech itu melakukan investasi jangka panjang dengan membeli tanah. Nah, misalnya dia mau mengekspansi atau yang tadi sudah aku bilang, mau membuat sebuah pabrik untuk memproduksi suatu barang atau tempat bangunan untuk menjalankan sebuah kegiatan operasional seperti itu. Nah, di sini walaupun terlihatnya seperti negatif, transaksi ini itu tidak tentu buruk, belum tentu buruk. Karena justru ini tuh bisa jadi indikasi bahwa perusahaan itu sedang em, berkembang atau memperluas asetnya atau mengekspansi asetnya. Seperti itu. Nah, di sini kita kalau misalnya sebagai POV investor, kalau misalnya ngelihat ada tanda seperti ini tuh, mereka akan menilai sebagai hal yang wajar. Tapi asalkan arus kas operating activity-nya itu tetap positif. Jadi karena itu berarti perusahaan itu memakai kas dari operasinya untuk membiayai investasi. Nah, selanjutnya ada langkah yang kelima, yaitu menambahkan arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, di sini juga ada kas masuk dan kas keluar. Kalau kas masuknya itu penerbitan saham baru, penerimaan pinjaman, dan juga obligasi. Kalau kas keluarnya bisa berupa pembayaran dividen, pelunasan pinjaman, dan pembelian kembali saham. Nah, yang kita lihat di sini selanjutnya adalah em, arus kas dari aktivitas pendanaan. Sini kita melihat ada penerimaan kas dari pemilik investasi sebesar 25 juta, ya. Kemudian ada pengeluaran yaitu penarikan kas oleh pemilik atau prive sebesar 2 juta. Nah, setelah dihitung-hitung, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan itu cuma jadi 23 juta. Nah, kalau misalnya kalian bingung gimana cara membacanya, di sini tuh kita akan menginterpretasikan kembali. Di sini ada kas masuk sebesar 25 juta. Yang berarti 25 juta ini menambahkan modal ke perusahaan. Nah, di sini kayak misalnya 25 juta ini bisa dari partner kalian, atau dari teman kalian, atau bahkan dari orang tua kalian, atau siapapun lah yang mau menanamkan modal ke perusahaan kalian. Nah, selalu di saat yang sama, ya, kalian itu juga atau pemilik perusahaan itu juga menarik dana, sebagian dana sebesar 2 juta rupiah, gitu. Ini disebut prive atau penarikan modal. Nah, jadi di sini meskipun ada tambahan modal sebesar 25 juta, tapi tetap sebagian kecil dari modal itu ditarik oleh pemilik. Nah, di sini kalau misalnya kita gabungkan, total kas yang benar-benar masuk ke perusahaan dari aktivitas pendanaan ini cuma 23 juta. Jadi bukan 25 juta di sini, tapi tetap perusahaan itu em, mengalami penambahan kas bersih dari pemilik modal. Gitu. Nah, em, pendanaan ini bisa dipakai untuk membiayai operasional sehari-hari, misalnya bayar gaji, beli bahan baku, atau lain-lain. Terus bisa dipakai untuk ekspansi usaha. Jadi di aktivitas pendanaan ini bisa membiayai operating activities dan juga investing activities. Dan yang terakhir, di financing activity ini bisa jadi cadangan perusahaan untuk menghadapi kondisi darurat. Misalnya butuh dana darurat, di financing activity ini masih ada kas yang bisa dijadikan sebagai dana darurat. Nah, selanjutnya, nah ini adalah em, laporan laporan lengkap
ya laporan lengkap dari PT Vintage mengenai laporan arus kas untuk periode yang berakhir pada 28 Februari 2018. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat ketiga aktivitas ini tuh kalau digabungkan hasil akhirnya itu jadi 5.900.000. Nah, di sini adalah saldo kas perusahaan per 28 Februari 2018. Nah, ini tuh artinya meskipun ada investasi besar yang mengurangi kas tadi yang dia beli tanah, terus juga ada tambahan modal dari pemilik yang berhasil menutupinya, sehingga kas perusahaan itu masih akan tetap positif. Jadi, kalau misalnya dari sisi operasi atau operating activity, itu tuh perusahaan udah mampu menghasilkan arus kas positif walaupun nilai kasnya itu masih tergolong kecil. Nah, tapi kalau misal dari sisi investing, di sini kita bisa melihat bahwa perusahaan itu ngeluarin dana yang sangat besar untuk membeli tanah, ya kan? Berarti di sini kita melihat perusahaan itu lagi mengekspansi atau menguatkan aset-aset perusahaan di masa depan. Misalnya, mereka tuh kayak tanah. Tanah kan kalau misalnya semakin dari tahun ke tahun harganya juga nilainya juga tetap naik kan em, ya karena nilai tanah itu sendiri kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau dari sisi pendanaan, pemilik ini memberikan dukungan finansial yang besar sehingga perusahaan itu tetap punya kas yang cukup. Jadi yang seperti tadi aku kasih tahu di sini di financing bisa membiayai investing dan juga operating. Di sini hasil akhirnya PT Fintech itu menutup periode dengan saldo kas 58 juta, 5,9 juta per 28 Februari. Jadi ini saldo akhir kas perusahaan ini pada akhir bulan Februari. Nah, di sini kita melihat ada strategi perusahaan nih. Meskipun tadi ada pengeluaran besar ya untuk beli tanah, tapi kondisi kas itu tetap akan sehat karena ditopang oleh pemilik modal yang menginvestasi. Nah, untuk jangka panjang, perusahaan itu um, diharapkan dapat bisa meningkatkan kas dari operasinya sehingga nggak hanya bergantung kepada pendanaan dari pemilik. Jadi itu kesimpulannya, itu juga ada sedikit sarannya seperti itu. Selanjutnya ada metode tidak langsung. Karena tadi kita udah belajar mengenai metode langsung, sekarang kita akan belajar mengenai metode tidak langsung atau indirect method. Nah, itu dimulai dari laba bersih, kemudian disesuaikan dengan post non-kas, misalnya penyusutan dan juga amortisasi. Dan indirect method juga melihat perubahan aset lancar dan juga kewajiban lancar. Misalnya, kenaikan piutang, persediaan, dan juga utang usaha. Nah, kelebihan dari indirect method lebih mudah disusun karena data tersedia dalam laporan laba rugi dan juga neraca. Kekurangannya, kurang detail dalam menunjukkan arus kas operasi yang aktual. Nah, di sini ada pernyataan bahwa meskipun PSAK menyarankan penggunaan metode langsung dalam praktik, tapi mayoritas perusahaan itu tetap menggunakan metode tidak langsung karena lebih efisien menurut perusahaan. Sekarang kita langsung aja masuk ke langkah-langkah untuk menyusun laporan arus kas pakai indirect method. Nah, dari laporan ini kita itu akan bisa lihat gimana kondisi keuangan perusahaan selama periode tersebut. Apakah kita lihat di sini bisa menghasilkan laba atau malah justru rugi. Di sini ada PT XXX, laporan laba rugi 31 Desember 2015. Nah, kita lihat bagian atasnya itu ada penjualan perusahaan selama tahun 2015. Ya, di sini yang pertama nyiapin laporan neraca periode berjalan, yaitu periode berjalannya 2015. Penjualannya itu di tahun 2015 ada sebesar 117 juta. Tapi di sisi lain itu beban pokok penjualannya
252 juta. Sangat besar, bukan? Jadi artinya biaya untuk memperoleh barang dagang itu jauh lebih tinggi daripada penjualannya. Nah, jadi hasilnya perusahaan mengalami laba kotor atau gross profit yang negatif sebesar 135 juta. Nah, misalnya ini tergolong sangat, wah, minus banget, negatif banget. Karena ya nggak banget sih, tapi tetap negatif. Karena bayangin teman-teman udah berkorban sebesar 252 juta untuk menjual, tapi yang teman-teman dapat itu malah 117 juta. Bukannya untung, teman-teman malah buntung sebesar 135 juta. Gitu. Nah, selanjutnya kita melihat beban usaha nih. Ada beban pemasaran dan penjualan, lalu ada beban administrasi dan umum. Ini udah dijumlah semuanya, jadi totalnya itu mencapai 108 juta. Nah, di sini dengan kondisi laba kotor atau gross profit yang udah negatif ini, terus ditambah beban usaha ini, kan makin memperburuk posisi laba perusahaan ya. Jadi ini tuh jumlah ini sama gross profit ini tuh ditambah teman-teman. Jadi hasil akhirnya itu perusahaan mencatat rugi usaha sebesar 244 juta. Bayangin teman-teman, teman-teman punya perusahaan rugi 244 juta. Ya. Lalu belum berakhir, di sini ada em, biaya dan pendapatan lain-lain. Nah, di sini ada dicatat sebesar 245 ribu. Ya. Di sini jumlahnya tuh sangat kecil, tapi walaupun ini kecil dibandingkan kerugian usaha tadi, sehingga hampir tidak memberikan dampak untuk menutup rugi, ya, teman-teman bisa lihat ini nggak bisa nutup kerugian ini, nggak bisa sama sekali. Gitu. Jadi pokoknya setelah dihitung semua, laporan itu menunjukkan bahwa perusahaan itu mengalami rugi bersih sebelum pajak sebesar 244 juta. Ya. Jadi kesimpulannya tuh kayak penjualan itu gak mampu menutup biaya pokoknya. Terus beban usahanya itu masih tinggi. Lalu pendapatan lain-lain terlalu kecil untuk membantu kerugian dari gross profit tadi. Nah, lalu ada menyiapkan laporan neraca periode sebelumnya. Nah, yang berjalan 2015, sebelumnya itu ada 2014. Nah, di sini em, kita mulai dari angka laba bersih. Oke. Nah, dari laporan laba rugi tahun 2015 tadi, kita kan ngelihat bahwa perusahaan tuh malah justru mengalami yang namanya rugi sebelum pajak sebesar 244 juta. Nah, angka rugi bersih inilah yang jadi titik awal dalam metode tidak langsung. Jadi kita akan menganalisis kenapa bisa rugi banget kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita menambahkan kembali yang namanya beban non-kas. Contohnya adalah penyusutan. Mana penyusutan? Nih, akumulasi penyusutan. Ya, karena penyusutan itu dapat mengurangi laba di laporan em, laba rugi. Tapi nggak benar-benar mengeluarkan kas si penyusutan ini. Gitu. Nah, biasanya akumulasi penyusutan ini setiap tahun nilainya akan bertambah. Jadi dalam perhitungan arus kas, beban penyusutan ini harus ditambahkan kembali supaya hasilnya tuh lebih akurat. Lalu kita akan melihat aset lancarnya, ya, perubahan aset lancarnya mana? Sini kita lihat ada piutang usaha. Nah, di sini kita lihat, nah, oke, piutang usaha. Nah, di sini kalau misalnya piutangnya itu naik dibanding tahun sebelumnya, artinya ada penjualan kredit yang belum diterima kasnya sehingga kas berkurang. Sebaliknya, kalau piutang turun itu berarti ada penerimaan kas dari pelanggan. Nah, di sini em, kita akan melihat aset lancarnya itu dari piutang usaha, persediaan dan juga biaya dibayar di muka.
Jadi piutang, persediaan, dan juga biaya dibayar di muka. Pokoknya ini tuh nanti sistemnya plus minus plus minus. Jadi kalau misalnya untuk piutang usaha itu, kalau dia naik dari misalnya em, tahun 2014 itu sebesar 69 miliar, tapi ternyata di tahun 2015 itu naik misalnya jadi berapa ya? 80 miliar lah. 80 miliar artinya ada penjualan kredit yang belum perusahaan terima kasnya. Jadi kasnya itu masih kosong. Kayak itu belum ada benar-benar kas yang di dalam perusahaan itu. Sama seperti persediaan. Kalau misalnya em, persediaan itu naik nilainya dari tahun sebelumnya, artinya itu perusahaan keluarin kas untuk stok barang sehingga kas itu berkurang. Kalau misalnya persediaannya turun, berarti ada penghematan kas karena ya persediaannya berkurang kan, berarti persediaannya itu terjual seperti itu. Lalu ada biaya di muka. Kalau naik, itu artinya perusahaan udah mengeluarkan kas untuk biaya yang belum dinikmati. Jadi kasnya akan berkurang. Lalu ada penyesuaian kewajiban lancar. Ya, selain aset tadi, kita juga akan melihat kewajiban lancarnya. Tada, di sini. Di sini kita akan melihat em, utang usaha. Ya, di sini kita lihat kalau misalnya utang usahanya itu naik, artinya perusahaan itu menunda pembayaran ke supplier. Misalnya di tahun 2014 gini. Tapi ternyata utang usaha di tahun 2015 naik jadi sebesar wah ini udah triliun ya. 10 lebih lah dari ini, 10 triliun misalnya. Berarti kan tandanya perusahaan itu nunda-nunda pembayaran ke supplier. Jadi em, kas tetap masih ada di perusahaan tapi itu punya orang lain kayak gitu. Nah, kalau utang usahanya itu turun berarti perusahaan udah bayar kewajiban, berarti kasnya tuh udah keluar gitu. Ini sama seperti utang pajak ya, terus utang uang muka penjualan gitu. Pokoknya gampangnya itu kena kalau utangnya naik, kas itu bertambah. Kalau nurun berarti ada pengurangan kas. Nah, selanjutnya em, pokoknya setelah semua penyesuaian ini, itu kita akan dapat angka arus kas bersih dari aktivitas operasi. Jadi bedanya sama laba rugi, metode indirect ini bikin kita lebih paham apakah perusahaan itu benar-benar punya kas dari aktivitas operasionalnya, bukan sekedar angka laba atau rugi di atas kertas. Nah, nanti kita bakal menganalisis juga tuh yang 2014 dan juga 2015-nya. Tada. Nah, kita akan membandingkan nih proses ini nih. Ya, tadi kan yang sebelah sini, pokoknya kalau misalnya mau pakai indirect method, teman-teman harus menyiapkan neraca periode. Dua periode neraca. Yang satu sebelumnya, yang satu yang lagi berjalan. Nah, ini kalau misalnya udah dikumpulin seperti ini. Nah, tadi kan udah dibahas juga kalau udah dibandingkan. Lalu kita akan melihat dan menganalisis nih. Masuk ke tahap perbandingan neraca antara tahun 2014 dan juga 2015. Ya, di sini kan kalau misalnya kita lihat ada beberapa perubahan signifikan di aktiva lancar. Ya, di sini ada kasnya itu turun, ya turun drastis di sini, ya dari 2 miliar sekian turun jadi segini di tahun 2015-nya. Jadi di sini kas yang tersedia di 2014, di sini kas yang tersedia di tahun 2015. Sangat-sangat turun drastis, teman-teman. Jadi ini selisihnya itu 2,35 miliar lah. Di sini artinya perusahaan di tahun 2015 itu banyak mengeluarkan kas. Entah untuk ini, itu, segala macam. Untuk membayar, bayar, dan bayar.
atau bahkan untuk berinvestasi. Ya. Lalu ada di sini sisi bank. Bank itu kita lihat, wah dia nilainya naik ya. Naik sebesar 159 juta. Di sini menunjukkan ada sebagian kas yang ditempatkan di rekening bank. Jadi nggak melulu yang kalau misalnya kasnya itu berkurang banyak banget karena mungkin aja kasnya itu ditaruh dan dialokasikan ke dalam bank. Lalu di sini kita lihat piutang usahanya. Tadi ingat teman-teman, kalau misalnya piutang usahanya naik, itu berarti kas berkurang. Kalau misalnya persediaan naik, kas juga berkurang. Gitu ya. Di sini ada piutang usaha turun. Piutang usaha yang turun ya dari 69 miliar ke 36 miliar. Itu selisihnya 33 miliar ya. Ini positif karena berarti ini tuh tandanya positif, nggak kayak kas tadi. Positif karena kenapa? Karena artinya banyak piutang yang berhasil ditagih jadi kas oleh perusahaan. Di sini ada piutang lain-lain juga, turun. Turun sebesar 92 juta. Ini juga menambah kas. Lalu ada persediaan. Nah, persediaan itu turun 32,2 miliar. Artinya perusahaan itu mengurangi stok sehingga tidak banyak kas keluar untuk pembelian persediaan. Seperti yang tadi udah dibilang, kalau misalnya dia turun berarti tandanya persediaannya itu terjual kayak gitu. Jadi perusahaan itu nggak perlu beli lagi karena udah dipakai. Nah, selanjutnya ada di aktiva tetap. Kita lihat di aktiva tetapnya, di bagian aktiva tetap itu hampir semua nilainya tuh tetap kecuali kendaraan. Ya, kendaraan baru di sini tahun 2015 perusahaan itu sepertinya membeli kendaraan baru karena dia naik. Ada kenaikan di tahun 2015. Jadi dia em, ada kasnya itu berkurang tapi kendaraannya itu bertambah kayak gitu. Jadi ada selisih 16 juta. Nah, tapi selain itu juga ada yang namanya akumulasi penyusutan yang naik sebesar 256 juta. Nah, di sini karena kita tahu akumulasi penyusutan ini non-cash, jadi dalam perhitungan arus kas itu nanti harus ditambahkan ke dalam laba bersih. Nah, di sini kita lihat bahwa perusahaan itu mendapat tambahan kas dari penurunan piutang dan juga penurunan persediaan. Ya, betul. Perusahaan juga mengeluarkan kas untuk pembelian kendaraan dan juga pembayaran pajak dibayar di muka. Jadi kas secara total turun secara terus habis itu kasnya itu juga turun total dengan cukup signifikan, turun banget ya. Dilihat lagi sebesar 2 miliar. Oke, jadi di sini meskipun di laporan laba rugi perusahaan itu rugi ya sisinya, di sini dilihat, tapi di sisi arus kas ya ada hal positif yaitu piutangnya itu bisa ditagih dan stok jadi berkurang. Tapi tetap ada tekanan besar karena kas bersih perusahaan berkurang lebih dari 2 miliar. Jadi dari perbandingan raca ini kita jadi bisa lihat ya teman-teman bahwa analisis arus kas itu jauh lebih real dibanding hanya melihat laporan laba ruginya aja. Nah, karena laba itu bisa negatif, tapi kan kalau kas kalau kas bisa aja ada dari penagihan piutang atau efisiensi persediaan. Nah, dengan metode indirect ini, informasi ini jadi lebih jelas buat mengambil keputusan ekonomi. Selanjutnya ada kegunaan laporan arus kas. Yang pertama ada menilai kualitas laba. Di sini kadang laba tinggi hanya ada uh, di atas kertas karena berbasis akrual, sementara kas sebenarnya rendah. Laporan arus kas bisa mengungkap hal ini. Nah, karena nggak jarang juga ya laporan laba rugi itu selalu menunjukkan angka
keuntungan yang sangat besar. Tapi pada kenyataannya, ternyata perusahaan ini mengalami yang namanya kesulitan keuangan karena arus kasnya itu negatif. Jadi bisa dibayangkan yang ditulis di atas kertas itu beda sama yang benar-benar perusahaan terima gitu. Nah, kenapa alasannya laporan arus kas itu dianggap sebagai salah satu laporan keuangan yang paling jujur dalam menggambarkan posisi likuiditas perusahaan. Nah, selanjutnya membantu menilai kemampuan perusahaan membayar dividen dan utang. Di sini investor dan kreditor akan memperhatikan hal ini secara khusus. Khusus untuk investor dan kreditor, kalau mereka mau menanamkan modal, mereka tuh juga pasti ngelihat laporan arus kasnya. Apakah mereka dapat memiliki kemampuan membayar utang atau membayar kewajiban mereka itu dengan taat, ataukah mereka malah sungut-sungut atau menunda-nunda. Yang ketiga, sebagai dasar perencanaan dan pengendalian keuangan, manajemen bisa memperkirakan kebutuhan kas di masa depan dan menentukan strategi pendanaan. Yang keempat, membantu mengevaluasi kebijakan investasi dan pendanaan. Dengan melihat laporan arus kas, kita bisa tahu apakah perusahaan lebih banyak menggunakan utang, modal sendiri, atau laba ditahan untuk membiayai kegiatannya. Yang kelima, ada memberikan informasi tambahan dalam analisis keuangan. Misalnya dengan menggunakan laporan arus kas, analisis bisa menghitung rasio arus kas seperti operasi terhadap utang lancar atau operating cash flow ratio yang lebih akurat dibanding rasio likuiditas tradisional. Nah, jadi secara keseluruhan, penggunaan laporan arus kas itu dapat dirangkum dalam satu pemahaman penting, yaitu laporan ini dapat membantu semua pihak yang berkepentingan, mulai dari pihak manajemennya, investor, kreditor, hingga regulator untuk melihat kondisi keuangan perusahaan secara lebih transparan, nyata, dan juga apa adanya. Jadi, perusahaan itu dapat melihat benar-benar kas yang perusahaan terima, seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah informasi tambahan. Yang pertama itu ada catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini biasanya memuat penjelasan tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Di sini ada rincian dari pos-pos tertentu serta informasi lain yang nggak akan bisa dimasukkan langsung ke dalam laporan utama. Misalnya, contoh, perusahaan akan menjelaskan metode penyusutan yang digunakan. Jadi, kalau misalnya UTS atau UAS, biasanya kan ada tuh yang namanya additional information. Nah, ini namanya informasi tambahan itu, gitu. Karena perusahaan itu nggak bisa serta-merta meletakkan informasi tambahan itu di dalam laporan keuangannya. Tuh. Terus apakah menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun? Terus di sini juga perusahaan bisa merinci saldo piutang berdasarkan umur piutang, menjelaskan kewajiban yang sifatnya kontingensi, misalnya gugatan hukum yang masih berjalan, atau menguraikan komitmen kontrak jangka panjang, seperti sewa gedung dan juga kerjasama investasi. Jadi dengan adanya informasi catatan atas laporan keuangan ini, pengguna laporan keuangan itu dapat memahami konteks dari angka yang tertera, sehingga tidak salah dalam menarik kesimpulan. Ya. Yang kedua ada teknik pengungkapan. Nah, selain berupa catatan tertulis, informasi tambahan ini bisa disajikan melalui berbagai teknik pengungkapan. Ada perusahaan yang menggunakan menggunakan catatan kaki untuk memberikan penjelasan singkat di bawah laporan keuangan. Ada juga yang menyajikan tabel rinci untuk memperlihatkan rincian saldo tertentu, dan tidak jarang pula informasi dijelaskan dalam bentuk narasi panjang yang lebih mendalam. Di sini tujuannya jelas karena perusahaan mau memberikan transparansi yang sangat-sangat maksimal.
Nah, karena transparansi ini kan juga sangat penting agar laporan keuangan itu tidak menyesatkan penggunanya. Dan juga untuk membangun kepercayaan investor, kreditor, regulator, dan juga masyarakat luas. Lalu ada pedoman lainnya di sini. Em, Seperti yang kita tahu kan tadi apa namanya informasi tambahan ini kita nggak bisa sembarang taruh di laporan keuangan. Jadi informasi tambahan ini juga nggak bisa sembarangan dibuat. Makanya ada pedoman-pedoman yang harus diikutin em, untuk apa namanya mencegah yang namanya ya kesalahpahaman lah. Jadi ini tuh harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku seperti PSAK di Indonesia atau IFRS secara internasional. Nah, maupun dari regulator resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan OJK atau Bursa Efek Indonesia. Nah, dengan adanya pedoman ini, penyajian laporan keuangan itu menjadi konsisten, dapat dibandingkan antar perusahaan maupun antar periodenya, serta lebih dapat dipercaya juga. Dan pedoman ini tuh juga menjamin bahwa laporan em, keuangan memenuhi prinsip keterbukaan dan juga akuntabilitas, sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang benar. Jadi dengan kata lain, bagian informasi tambahan ini nggak hanya sekedar lampiran yang bersifat optional. Jadi kalau teman-teman bilang ini optional ya guys, sebenarnya nggak juga karena ini tuh bagian penting malah justru karena kalau nggak ada ini mungkin kita akan tersesat, mungkin kita akan salah mengambil kesimpulan, salah mengambil langkah atau bahkan menyesatkan penggunanya. Gitu ya, karena kan laporan keuangan ini ditujukan oleh investor, apalagi ya investor, kalau misalnya kita salah menafsirkan kan nanti yang ada mereka nggak mau invest di kita, gitu. Jadi ini tuh penting banget dari laporan keuangan yang fungsinya adalah memberikan penjelasan, konteks, dan juga transparansi perusahaan. Karena laporan keuangan tanpa informasi tambahan ini ibarat membaca buku tanpa catatan kaki, di mana angka-angka mungkin terlihat sangat-sangat jelas, tapi mungkin maknanya itu dapat menimbulkan em, kesalahan tafsiran. Jadi, di sini kita bisa melihat ya dari kesimpulannya, informasi tambahan ini ternyata tidak hanya sekedar tambahan di laporan keuangan, tapi memang ditujukan sebagai em, informasi atau pedoman untuk kita em, bisa mencatat laporan keuangan agar bisa dipakai dan digunakan oleh pengguna dengan baik, dengan em, yang sifatnya itu transparan. Seperti itu. Sekian presentasi dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Udah. udah.